Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janin Irawan dengan NIM C1C021055, program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek keperilakuan pada perencanaan laba dan penganggaran pada mata kuliah Akuntansi Keperilakuan dengan dosen pengampu Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIK, NR, CS, RS. Baiklah, sebelum masuk kepada pembahasan pertama saya, di sini ada beberapa pokok pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu mengenai fungsi perencanaan laba dan penganggaran. Yang kedua mengenai pandangan perilaku terhadap proses penyusunan anggaran. Yang ketiga, konsekuensi disfungsional dari proses penyusunan anggaran. Yang keempat, relevansi konsep ilmu keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Yang terakhir yaitu konsep-konsep keperilakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Baiklah, sebelum masuk kepada materi pertama mengenai fungsi dari perencanaan laba dan penganggaran, sebaiknya kita berangkat dulu dari pengertian anggaran. Pengertian anggaran itu apa sih? Di sini pengertian anggaran merupakan satu wujud dari pemahaman konsep, yaitu suatu rencana yang tersusun secara sistematis, yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan perusahaan yang disatukan dalam satu satuan moneter atau dalam satuan nilai uang dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Bisa jadi dalam jangka waktu pendek dan juga dalam jangka waktu panjang. Secara fundamental, pendekatan menata sasaran laba ada 3 pendekatan. Yang pertama itu ada metode a priori, yang artinya itu sebuah perencanaan pada permulaan menentukan spesifikasi tingkat imbal hasil. Di mana pada metode ini pada tahap perencanaan itu menentukan tingkat imbal hasil dari sebuah aktivitas perusahaan itu terlebih dahulu pada tahap perencanaan. Yang kedua yaitu metode posteriori, yaitu sebuah sasaran laba yang subordinasi perencanaan dan hasil perencanaan. Di mana pada metode ini yaitu sasaran laba itu ditentukan ketika penerapan dari perencanaan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Yang ketiga yaitu metode pragmatik, itu sebuah sasaran yang ditentukan berdasarkan standar perhitungan yang telah teruji dan juga berdasarkan konsep-konsep yang terdahulu. Langsung masuk kepada materi pokok pembahasan pertama kita. Jadi itu fungsi anggaran. Di mana fungsi anggaran itu ada 6 fungsi. Yang pertama itu untuk menghasilkan akhir perencanaan. Yang kedua itu suatu cetak biru untuk sebuah tindakan dari aktivitas atau operasional suatu perusahaan. Yang ketiga itu alat komunikasi departemen atau divisi dengan manajer puncak, yaitu sebuah alat komunikasi atau hubungan antara pihak departemen atau per divisi dengan manajer puncak sebuah perusahaan. Yang keempat itu sebuah standar dari hasil operasional. Dengan adanya anggaran tersebut dapat menilai standar dari sebuah kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima itu alat pengendalian kekuatan dan kelemahannya. Dari penyusunan anggaran ini kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan sebuah aktivitas operasional perusahaan. Yang terakhir itu alat motivasi kerja konsisten, efektif, dan efisien. Dengan adanya penyusunan anggaran ini, maka dapat memotivasi kinerja pegawai perusahaan
yang dapat bekerja secara konsisten, efektif, dan efisien. Selanjutnya mengenai pandangan keperilakuan terhadap penyusunan anggaran. Apa pula pandangan keperilakuan terhadap penyusunan anggaran? Di sini ada beberapa peran keperilakuan terhadap penyusunan anggaran. Yang pertama itu perannya seorang manajemen, di mana sikap manajemen dalam menentukan sebuah tujuan dari perusahaan tersebut atau menentukan tujuan dari seorang manajer itu memanajemen sebuah perusahaan. Yang kedua itu ada sikap terhadap penggunaan sumber dana, di mana di sini keperilakuan seorang manajemen atau pengelola sumber dana dari suatu perusahaan tersebut untuk menghasilkan atau meningkatkan operasional suatu perusahaan. Yang ketiga itu sikap komunikasi antara tingkatan struktur manajemen. Tingkatan struktur manajemen ini meliputi kepala per departemen atau per divisi dari masing-masing manajemen pertanggungjawaban dan yang akan dipertanggungjawabkan kepada manajemen puncak. Yang keempat itu sikap terhadap biaya dan kinerja yang aktual dengan tujuan secara periodik. Maksudnya di sini pandangan perilakunya itu dipandang dari perilaku pihak manajemen terhadap pengolahan biaya dan kinerja yang nyata dari kegiatan operasional tersebut yang ditentukan berdasarkan target atau secara periode tertentu. Selanjutnya ada konsekuensi disfungsional terhadap penyusunan anggaran. Yang pertama itu adanya konsekuensi rasa ketidakpercayaan, di mana dengan adanya penyusunan anggaran tersebut menimbulkan sebuah tanggapan atau sebuah anggapan dari pihak-pihak tenaga kerja yang menilai bahwa tidak adanya rasa ketidakpercayaan antara manajemen dengan pihak tenaga kerja. Selanjutnya itu ada resistensi. Yang ketiga yaitu ada konflik internal, di mana dengan adanya penyusunan anggaran ini dapat mengurangi konflik internal antara pihak-pihak per departemen atau per divisi yang akan dipertanggungjawabkan dengan kepada manajemen puncak. Selanjutnya ada efek samping lainnya yang berhubungan dengan penganggaran. Pembahasan selanjutnya itu relevansi konsep keperilakuan dalam lingkungan perencanaan. Ada beberapa relevansi konsep keperilakuan yang terdapat di dalam lingkungan perencanaan. Yang pertama itu adanya dampak lingkungan, di mana dampak lingkungan ini mengacu kepada struktur organisasi dalam perusahaan, proses suatu perusahaan, dan pola interaksi di lingkungan perusahaan. Tiga komponen ini yang mempengaruhi lingkungan dari penetapan relevansi dari penyusunan perencanaan anggaran. Selanjutnya itu ada ukuran dan struktur organisasi yang mempengaruhi perilaku dengan pola interaksi antara manusia, di mana ukuran dan struktur organisasi kalau semakin baik atau semakin bagus ukuran dan struktur organisasi, maka perilaku dan pola interaksi antara sesama manusia yang ada di dalam lingkungan perusahaan tersebut akan semakin baik. Dan sebaliknya jika ukuran dan struktur organisasi yang kurang tertata rapi, maka perilaku dan pola interaksi antara pegawai-pegawai dalam suatu perusahaan tersebut akan kurang bagus. Selanjutnya yaitu mengenai berhubungan dengan gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan ini sangat berpengaruh terhadap relevansi dalam penyusunan rencana. Keberhasilan sebuah rencana tersebut ditentukan oleh seorang pemimpin. Jika gaya pemimpinnya
dapat mempengaruhi atau dapat mengayomi seluruh sumber sumber manusia yang dalam suatu organisasi tersebut, maka akan mencapai suatu tujuan yang dalam satu kesatuan yang membawa sebuah organisasi tersebut ke dalam suatu keberhasilan. Selanjutnya itu konsep-konsep keperlakuan yang relevan dalam penyusunan anggaran. Ada beberapa konsep keperlakuan yang relevan dalam proses penyusunan anggaran. Tentunya yang pertama itu adalah penetapan tujuan. Dengan adanya penetapan tujuan ini itu supaya tujuan dari suatu organisasi itu ketika komitmen yang kuat dan menahan tujuan lain dan memusatkannya kepada satu tujuan titik fokus. Maksudnya di sini pada tahap penetapan tujuan ini sebuah perusahaan itu memiliki tujuan utama. Namun di dalam sebuah perusahaan tersebut terdiri dari struktur tenaga manusia atau objeknya itu manusia yang memiliki berbagai perilaku dan pola interaksi masing-masing dan tujuan dari penggunaan sumber daya manusia mereka masing-masing. Di sini diharapkan kepada manajemen puncak dapat membangun sebuah komitmen dan dapat menyatukan atau membangun integrasi antara sesama pola perilaku manusia dalam suatu unit kegiatan usaha tersebut menjadi satu kesatuan yang dapat mendukung keberhasilan tujuan dari suatu organisasi atau perusahaan. Tahapan yang kedua itu tahapan penentuan keselarasan tujuan, di mana tahapan keselarasan ini berhubungan dengan pencapaian ketika anggota merasa kebutuhannya dapat terpenuhi dengan mencapai tujuan organisasi. Maksudnya di sini jika ada anggota atau tenaga kerja dalam suatu perusahaan itu merasa puas dengan kinerja mereka masing-masing dengan berhasilnya atau tercapainya tujuan dari suatu organisasi tersebut, maka terciptalah suatu keselarasan dari suatu tujuan. Yang ketiga ada partisipasi yang meliputi komponen manfaat dari partisipasi dan batasan masalah dari partisipasi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.